Halo para penggemar novel Donghua. Kembali lagi kita akan melanjutkan cerita selanjut dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens. Black Corner Region, wilayah khusus yang telah diaglomerasi dan dibangun di luar Akademi Jianan karena kekacauan. Ada banyak orang yang memiliki keraguan tentang mengapa di luar Akademi Jianan, akademi kuno dan lama, akan memiliki daerah kacau yang benar-benar berbeda dari suasana di dalam akademi. Terlepas dari alasannya, itu adalah kebenaran bahwa itu ada. Meskipun banyak penindasan selama bertahun-tahun, wilayah Black Corner masih berkembang secara eksponensial pada tingkat yang menyebabkan banyak orang terpana. Properti khusus dari daya lenting wilayah ini menyebabkan faksi-faksi yang berseberangan, yang berniat menekan ekspansi wilayah ini, merasa tidak berdaya. Batas dari wilayah Black Corner sangat panjang. Terlebih lagi, setelah beberapa tahun ekspansi ini, ia hampir menjadi negara kecil dengan perbatasan yang jelas. Satu-satunya perbedaan antara itu dan kekaisaran lain adalah bahwa kekaisaran lain memiliki pemimpin yang berdiri tepat di atas, sementara wilayah ini adalah tempat di mana semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri. Berbagai faksi berulang kali bertarung dan membunuh demi keuntungan mereka sendiri. Itu sangat kacau di wilayah Black Corner, sehingga seperti sepiring pasir longgar. Namun, itu juga karena ini bahwa Black Corner Region mampu menjadi semakin kuat dan lebih besar di tempat seperti tengah benua. Kalau tidak, mungkin tidak ada faksi yang akan duduk dan menonton area khusus ini, dengan kekuatan destruktif yang mengejutkan, dengan cepat menjadi lebih kuat dan segera menimbulkan ancaman terhadap mereka. Meskipun Black Corner Region terkenal di seluruh benua karena kekacauannya, berbagai macam metode ki kelas tinggi, teknik do, pil obat, dan barang unik lainnya yang mengalir melalui sini juga menarik banyak orang kuat dari seluruh benua. Lagi pula, terlepas dari apa yang terjadi, beberapa hal ini perlu sampai mereka iri. Mampu mendapatkan metode ki kelas yang lebih tinggi daripada yang mereka latih berarti mereka bisa mengambil langkah maju dalam perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Godaan semacam ini tidak diragukan lagi berakibat fatal bagi banyak orang kuat. Oleh karena itu, wilayah Black Corner seperti lubang tanpa dasar yang sangat gelap. Sejumlah harta unik yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tempat itu dari berbagai saluran. Setelah itu, mereka akan dilelang dan dijual dengan harga tinggi, menyebabkan banyak orang bertarung untuk mereka. Karena organisasi misterius yang tiba-tiba muncul, hati Xiaoyan yang awalnya agak santai sekali lagi tegang. Meskipun jejak yang jelas tentang dia belum ditemukan oleh organisasi misterius itu, Xiaoyan merasakan dingin yang menusuk punggungnya selama dia memikirkan bagaimana orang kuat seperti Yao Lao telah dibatasi oleh mereka sampai dia tidak berani muncul secara acak. Didorong oleh dingin yang samar ini yang telah samar-samar menyelimuti hati dan jiwanya, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa jenis kehidupan santai yang biasa ia jalani adalah terlalu banyak kemewahan. Saat ini, ada terlalu banyak hal yang dia bawa di punggungnya. Hilangnya ayahnya dan organisasi misterius yang mengejar Yao Lao. Semua misteri ini seperti kabut kegelapan yang memburunya, menyebabkan Xiaoyan takut untuk menyelamatkan sedikit pun pemikiran tentang istirahat. Jika dia ingin menyelesaikan misteri itu, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Xiaoyan juga jelas bahwa sumber kekuatannya bukan pelatihan biasa, tetapi sebaliknya, api surgawi, misterius yang ada antara langit dan bumi. Meskipun tindakan semacam ini berbahaya dan gila, bagi Xiaoyan yang memiliki mantra api, tidak diragukan lagi cara pintas tercepat baginya untuk menjadi orang yang kuat. Untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dan membiarkan dirinya memiliki kekuatan yang diperlukan untuk bersaing dengan organisasi misterius ketika mereka datang untuk mencarinya, dia perlu mendapatkan api hati jatuh di Akademi Jianan dengan kecepatan terbesar. Saya sekali lagi terdesak waktu. Sosok manusia terbang melewati langit yang agak mengantuk dengan cara seperti kilat. Xiaoyan menunduk dan melirik pohon-pohon, yang dengan cepat terbang melewatinya saat dia bergumam dengan senyum pahit. Sejak Yao Lao memberitahunya tentang tujuan dan kecenderungan organisasi misterius itu, Xiaoyan telah meninggalkan pikirannya untuk melakukan tur jauh ke arah Akademi Jianan. Sebaliknya,
dia langsung mengaktifkan Purple Cloud Wings-nya dan melakukan perjalanan dengan kesulitan besar, baik siang dan malam, saat dia bergerak di sepanjang rute di peta dan terbang menuju wilayah Black Corner. Jarak antara Kekaisaran Jiama dan Black Corner Region sangat luas. Xiao Yan perlu melewati sejumlah negara kecil di sepanjang jalan sebelum dia bahkan bisa mencapai perbatasan wilayah Black Corner. Jika dia harus menempuh jarak yang sangat jauh ini dengan berjalan kaki atau naik kereta, dia takut dia benar-benar tidak dapat mencapai tujuannya tanpa setidaknya 3-5 bulan, atau bahkan setengah tahun. Selain itu, ini merupakan prasyarat bahwa perjalanannya tidak terhalang. Lagi pula, tidak mungkin bagi teritori di negara-negara kecil ini untuk menjadi sama damainya dengan mereka di dalam Kekaisaran Jiama. Karena medan, kekuatan negara atau karena banyak alasan lain, pertempuran biasanya terjadi di tempat-tempat ini setiap hari. Berbagai tentara bayaran terlibat dalam pertempuran besar yang kacau untuk mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi, ketika tiba suatu hari ketika mereka benar-benar tidak punya uang untuk dibelanjakan, perusahaan tentara bayaran ini akan berubah menjadi pasukan bandit yang terkenal jahat. Selama kekuatan pertahanan dari setiap pedagang yang mereka temui tidak terlalu kuat, kemungkinan kekayaan mereka, bersama dengan wanita mereka, semuanya akan direnggut dan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan menggunakan Purple Cloud Wings sebagai pengganti berjalan, Xiao Yan mungkin berakhir melelahkan sejumlah besar doki, kalau bukan karena dukungan dari Energy Recovery Pills yang telah disempurnakan sebelumnya. Selain itu, metode Ki, Flame Mantra, miliknya telah berkembang ke kelas Suan tingkat menengah. Dengan kerja sama keduanya, Xiao Yan nyaris tidak berhasil mendukung penerbangan jarak jauhnya. Namun, setiap 2 hari, ia harus mendarat di tanah, dan memulai sesi latihan mendalam yang berlangsung selama setidaknya 1 hari untuk memulihkan otot dan semangatnya yang hampir mati rasa setelah terbang untuk waktu yang lama. Dengan dia bergegas melalui perjalanan dengan semua kekuatannya dengan cara ini, Black Corner Region, yang akan membutuhkan setidaknya setengah tahun atau lebih untuk mencapai jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan santai, berkurang secara paksa oleh Xiao Yan lebih dari 10 kali. Setelah terbang selama hampir 10 hari menggunakan Purple Cloud Wings, pegunungan monoton di bawah Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih dekat. Dia sedikit terkejut, dan segera mengangkat kepalanya untuk menyapu pandangannya ke daerah yang jauh, hanya untuk melihat dataran gelap berwarna hitam di ujung pandangannya. Itu seperti garis hitam yang benar-benar mengisolasi dunia di dalam dari dunia luar. Setelah terbang selama hampir 10 hari menggunakan Purple Cloud Wings, pegunungan monoton di bawah Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih dekat. Dia sedikit terkejut, dan segera mengangkat kepalanya untuk menyapu pandangannya ke daerah yang jauh, hanya untuk melihat dataran gelap berwarna hitam di ujung pandangannya. Itu seperti garis hitam yang benar-benar mengisolasi dunia di dalam dari dunia luar. Ini adalah dataran besar, wilayah hitam. Xiao Yan menyaksikan garis hitam, yang secara bertahap menjadi lebih besar di matanya. Wajahnya, yang dipenuhi kelelahan dan debu, tiba-tiba menjadi sangat waspada. Senyum seperti dia meletakkan beban berat menyebar dari sudut mulutnya. Menurut indikasi peta, Great Plains of Black Region, ini adalah pintu gerbang ke Black Corner Region. Selama seseorang melangkah ke sini, seseorang akan memasuki dunia kacau yang tidak selaras dengan dunia luar. Kami akhirnya tiba. Xiao Yan menggunakan kekuatan besar untuk menggosok matanya yang besar dan hitam. Tubuhnya perlahan turun. Meskipun Black Corner Region hanya berjarak pendek di depannya, dia tidak memilih untuk segera masuk. Karena bahkan Yao Lao telah berulang kali menekankan kepadanya tentang kekacauan tempat ini, dia merasa tidak bijaksana jika dia memasuki tempat ini, di mana bahaya mengintai di setiap sudut dalam kondisinya yang kelelahan. Kamu harus pulih dulu. Meskipun sangat sulit untuk bergegas dalam perjalanan selama 10 hari terakhir ini, Anda juga telah menerima banyak manfaat. Doki dalam tubuh Anda hanya menjadi lebih kuat di bawah kelelahan yang berulang ini. Suara Yao Lao terdengar dari hatinya pada saat ini. Xiao Yan mengangguk. Dia perlahan-lahan mendarat di hutan pegunungan dan dengan cepat mencari-cari. Ketika dia tidak menemukan keberadaan manusia atau binatang, dia akhirnya santai dan mencari tempat rahasia. Dia duduk bersila, mengeluarkan pil pemulihan energi, dan memasukkannya ke mulut. Segel itu dibentuk oleh tangannya dan dia menutup matanya. Ketika Xiao Yan memasuki mode pelatihannya,
riak energi samar mulai merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sebuah daya isap, yang sebagian terlihat, dengan cepat menyedot semua energi di sekitar tubuhnya ke dalamnya. Setelah itu, disempurnakan dan dituangkan ke dalam do kristal yang agak redup di dalam pusaran. Penampilannya disebabkan oleh penggandaan doki. Pelatihan yang tenang berlangsung hampir setengah sore. Baru kemudian energi samar di sekitar tubuh Xiao Yan secara bertahap melemah sampai benar-benar menghilang. Bulu mata Xiao Yan yang tertutup rapat bergerak dengan lembut. Dia segera membuka matanya dan nyala api berwarna hijau melintas di mata gelap itu. Dia membuka mulutnya sedikit, dan seteguk udara keruh berisi beberapa warna hitam saat dihembuskan. Udara hitam dan keruh sedikit demi sedikit melengkung ke atas. Setiap daun yang bersentuhan langsung terkorosi sampai tidak ada yang tersisa. Bulu mata Xiao Yan yang tertutup rapat bergerak dengan lembut. Dia segera membuka matanya dan nyala api berwarna hijau melintas di mata gelap itu. Dia membuka mulutnya sedikit, dan seteguk udara keruh berisi beberapa warna hitam saat dihembuskan. Udara hitam dan keruh sedikit demi sedikit melengkung ke atas. Setiap daun yang bersentuhan langsung terkorosi sampai tidak ada yang tersisa. Kelelahan yang menutupi wajah Xiao Yan telah benar-benar hilang saat dia menghirup udara hitam yang agak aneh. Mengganti itu adalah cahaya samar, hangat, seperti batu giok. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mengernyitkan alisnya saat dia melihat udara gelap yang samar naik. Matanya menyipit dan tiba-tiba dia menundukkan kepalanya untuk melihat jari tengahnya. Dia bisa melihat bahwa jari yang semula panjang dan pucat sebenarnya sekali lagi menjadi hitam seperti tinta, tampak sangat aneh. Apakah ini searing poison? Saya pikir itu sudah hilang dengan sendirinya. Sebenarnya sudah bersembunyi selama ini. Melihat jari hitam, yang sudah lama tidak muncul, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Jika hal ini diselesaikan dengan benar, itu mungkin serangan unikmu terhadap musuh. Di sisi lain, jika tidak diselesaikan dengan benar, itu akan menyebabkan banyak masalah. Bagaimanapun, jenis racun ini telah mengalami mutasi dan telah mengembangkan resistensi terhadap berbagai jenis penangkal racun. Kekuatan destruktifnya juga cukup mengejutkan. Suara Yao Lao agak serius saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Dia menjentikkan jarinya. Warna hitam dengan cepat memucat, dan sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Penampilan itu seolah-olah telah disembunyikan di tempat rahasia yang tidak bisa dideteksi Xiao Yan. Jika bukan karena aku ingin mendapatkan Selaifat 7 roh hijau ajaib untuk membantu semangat guru bangkit, aku juga tidak akan membantu orang tua itu. Janji-janji yang dia buat seolah-olah dia kentut. Hihi, dia memang orang yang licik. Xiao Yan berdiri dan tiba-tiba tertawa dingin. Setelah ia membantu Nalan Jie mengeluarkan racun sepenuhnya, lelaki tua itu memiliki penampilan yang sangat berterima kasih, tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Xiao Yan dikejar oleh Mystic Cloud Sect yang ingin membunuhnya, namun Nalan Jie bahkan tidak membuat langkah sedikit pun. Tidak perlu membicarakan tentang orang tua yang mengecewakan itu. Guru, haruskah kita memasuki wilayah pojok hitam sekarang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di puncak gunung ketika dia menatap dataran berwarna hitam di kejauhan dan bertanya. Yao Lao mengangguk. Dia segera mengingatkan, cobalah untuk menggunakan sayap awan ungu sesedikit mungkin dalam wilayah sudut hitam. Teknik terbang Do adalah barang yang sangat langka dan bisa dengan paksa direbut oleh orang lain. Jika Anda bertemu orang yang kuat, mereka mungkin menjadi serakah dan akhirnya membunuh Anda hanya untuk mencuri mereka. Petik 2. Tidak perlu membicarakan tentang orang tua yang mengecewakan itu. Guru, haruskah kita memasuki wilayah pojok hitam sekarang? Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di puncak gunung ketika dia menatap dataran berwarna hitam di kejauhan dan bertanya. Yao Lao mengangguk. Dia segera mengingatkan, cobalah untuk menggunakan sayap awan ungu sesedikit mungkin dalam wilayah sudut hitam. Teknik terbang Do adalah barang yang sangat langka dan bisa dengan paksa direbut oleh orang lain. Jika Anda bertemu orang yang kuat, mereka mungkin menjadi serakah dan akhirnya membunuh Anda hanya untuk mencuri mereka. Petik 2. Xiao Yan kaget. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya tempat sialan ini benar-benar kacau tanpa batas. Paling tidak,
Orang-orang kuat dalam Kekaisaran Jiama masih memiliki beberapa kebanggaan. Sangat jarang seseorang menyerang dan merampok orang lain. Namun, di tempat ini, sesuatu seperti ini dianggap sebagai rutin dan ceroboh seperti makan di rumah. Petik 2. Haha, jika ini bukan masalahnya, bagaimana bisa wilayah sudut hitam memiliki kualifikasi untuk disebut sebagai wilayah paling kacau di seluruh benua? Yao Lao tertawa keras. Baiklah, anak kecil, ayo pergi. Meskipun bagian dalam tempat ini berbahaya dan kacau, jumlah hal-hal baik akan membuat seseorang terpesona. Tidakkah Anda berencana untuk membantu bahwa Hai Bodong mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk menyaring pil purple pemulihan spiritual? Anda pasti dapat menemukan semuanya di sini. Petik 2. Tentu saja akan baik jika itu masalahnya. Xiao Yan bersukacita sedikit setelah mendengar ini. Xiao Yan telah mengingat kebaikan yang diberikan Hai Bodong di Kekaisaran Jiama dengan menggunakan semua kekuatannya untuk membantunya melarikan diri 2 kali. Pil pemulihan spiritual ungu yang berutang Xiao Yan Hai Bodong menyebabkan simpul di hatinya. Saat ini bisa mendapatkan bahan obat membuatnya menghela nafas lega. Setelah mengatur semuanya dengan benar, dengan penguasa berat Suan yang sangat besar diikat ke punggungnya, Xiao Yan memutar lehernya dan menginjak kakinya di tanah. Saat ledakan energi dilepaskan dari bawah kakinya, tubuh Xiao Yan melesat maju seperti panah yang telah meninggalkan busur, berubah menjadi bayangan hitam yang berlari menuju padang rumput hitam gelap. Hei, wilayah Black Corner. Saya ingin melihat seberapa kacau Anda sebenarnya. Petik 2. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di cerita Selna Jutni.